kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Warga Merauke diimbau waspada penjamretan. Harga cabai rawit di Merauke merangkak naik akibat stok yang berkurang. Pelipatan surat suara bupati dan gubernur di Mimika selesai. KPU menemukan ribuan lembar rusak. Kasus penjamretan di Merauke akhir-akhir ini marak terjadi. Pelaku juga tidak pandang bulu. Biarpun di tengah siang bolong, mereka nekat menjamret korbannya di tengah keramaian. Terkait dengan kasus ini, Polsek Merauke Kota mengimbau warga Merauke agar waspada dan tidak mengenakan perhiasan berlebihan yang dapat memancing pelaku. Warga juga harus berhati-hati ketika berkomunikasi dengan ponsel saat berkendara, karena saat ini ponsel kerap menjadi incaran pelaku kejahatan karena mudah dijual kembali. Kepada masyarakat di wilayah Polsek Merauke Kota agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama di luar rumah ataupun di jalan. Seperti misalnya pada saat berkendara sepeda motor atau roda 2, supaya lebih hati-hati. Semisal tidak memainkan handphone sembarangan pada saat berkendara di jalan, termasuk juga menggunakan emas berlian yang berlebihan atau yang menonjol. Saya pikir kita perlu sama-sama waspada, mulai dari diri kita untuk terus menyampaikan juga kepada keluarga, kepada teman-teman untuk waspada, karena kejahatan selalu bisa terjadi kepada siapapun, sehingga kehati-hatian itu perlu kita sering ingatkan bersama dan kita waspada bersama. Mudah-mudahan situasi Kamtipmas di wilayah Polsek Merauke Kota terus kita jaga, terus sama-sama kita bisa kendalikan, tidak ada lagi potensi ataupun peluang sedikit pun yang kita ciptakan untuk para pelaku-pelaku mengambil kesempatan dalam melakukan tindak pidana. Menjelang pilkada, perayaan Natal dan Tahun Baru, kasus penjamretan kerap meningkat di Merauke, Papua Selatan. Untuk mengantisipasinya, polisi meningkatkan patroli di kawasan rawan seperti di Jalan Doremkai, Muli, dan Jalan Brawijaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Permintaan cabai rawit di luar kota Merauke cukup tinggi karena harganya lebih mahal. Tidak heran, pedagang di Merauke memilih untuk menjual cabai rawit ke luar kota Merauke agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Adi, salah satu pedagang di Pasar Wamanggu Merauke, Papua Selatan, mengatakan sudah seminggu ini menjual cabai mereka ke Jayapura. Ia mendapat keuntungan sekitar Rp35.000 per kilogram. Cabai kecil harganya berapa sekarang? Naik. Berapa sekarang? Sekarang 45. 1 kilo ya? 1 kilo. Kalau kemarin masih sempat berapa? 30. 30 ya. Kenapa sampai bisa masuk? Ya ada yang kirim keluar, memang lombonya memang berkurang juga. Kemudian berkurang. Makanya mahal ya? Iya. Dikirim kemana keluar? Keluar Jayapura. Jayapura ya? Iya. Permintaannya banyak? Permintaannya kemarin sampai 500 kilo. 500 kilo ya? Setiap hari itu ya? Setiap hari. Banyaknya pedagang yang menjual cabai keluar Merauke menyebabkan stok cabai di Merauke menipis sehingga harganya pun kini mulai mahal. Cabai rawit yang biasanya dijual Rp25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini tidak mempengaruhi penjualan karena cabai sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan tukik dilepas liarkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Pantai Tuturuga, Kampung Gak, Raja Ampat pada Selasa kemarin. Pelepas liaran tukik sebagai bentuk pelestarian terhadap satwa langka dan dilindungi. Tukik ini merupakan hasil penangkapan di Kampung Gak bersama pihak swasta dan masyarakat.
Ratusan tukik kembali ke samudra, walaupun dari ratusan ekor ini barangkali hanya 2 atau 3 ekor yang selamat dan tumbuh menjadi besar. Dan ini juga adalah hewan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, ya, yang nanti akan diikuti oleh berbagai pihak, ya, supaya kita tetap punya lingkungan yang lestari, habitat dari berbagai hewan ini bisa terpelihara, dan kemudian sampai anak cucu kita nanti yang akan datang bisa menikmati, ya, semakin banyak penyu, semakin banyak ini hewan-hewan yang langka ini yang sudah mulai berkembang. Raja Ampat memiliki keanekaragaman satwa dan fauna serta terumbu karang yang terbaik di dunia. Semua kalangan berharap alam Raja Ampat bisa terus terjaga dan menjadi warisan penting bagi generasi yang akan datang. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-60, Dinas Kesehatan Kota Jayapura meluncurkan sistem rekam medis elektronik atau RME di 14 puskesmas dan 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Jayapura. Peluncuran berlangsung di lapangan upacara kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Rabu kemarin. Sistem RME bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memberikan kepastian hukum, serta menjamin keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data rekam medis pasien. Saat ini pelayanan di puskesmas dan rumah sakit di Kota Jayapura sudah berbasis digital. Masyarakat yang ingin berobat hanya menunjukkan KTP. Selain itu, aplikasi ini juga sudah terintegrasi dengan layanan BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Ninyo Mansri Antari, mengatakan masyarakat yang ingin berobat dimanapun di seluruh Indonesia, rekam medisnya akan tersimpan dalam satu data aplikasi milik Kementerian Kesehatan. Kalau dulu kan kartunya banyak banget, tapi dengan adanya ini hanya KTP saja. Semua puskesmas, fasilitas kesehatan semua sebenarnya. Kita di Kota Jayapura semua puskesmas sudah. Ya, dengan launching tadi itu kita sudah semua puskesmas, kemudian klinik swasta, ada juga klinik pelayanan dokter praktek mandiri juga harus menggunakan. Jadi nanti dimanapun berobat, maka akan keluar rekaman medis kita, gitu, catatan medis. Wajib di Kota Jayapura wajib menggunakan. Gitu. Jadi tadi data puskesmas di Kota Jayapura yang klinik yang menggunakan ini? Puskesmas kita yang menggunakan kan 14 puskesmas ya. Nanti satu lagi PKR kami siapkan. Kemudian rumah sakit kita pasti sudah dengan SIMGOS-nya. Kemudian klinik-klinik swasta ini sedang persiapan. Jadi dokter praktek mandiri juga sudah. Seperti dokter Ade yang punya BPJS di situ udah menerapkan dia. Gitu. Dengan sistem ini, data kesehatan setiap individu bisa terintegrasi dan terakses dimanapun pasien berada. Sehingga seluruh catatan kesehatan hingga pembiayaan tersimpan dalam aplikasi Satu Sehat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Brigpol Victor Merani adalah polisi asli Papua, asal Serui. Bertugas di Polda Papua membuat dirinya tergerak untuk berkebun, sekaligus memanfaatkan lahan seluas 1 hektar di Kabupaten Kerom. Di lahan itu, Brigpol Victor dibantu keluarganya menanam jagung dan sayur mayur sejak tahun 2021. 3 tahun berkebun, Brigpol Victor sudah membuahkan hasil, yaitu bisa membantu keluarganya menikmati sayur mayur dan jagung yang mereka tanam tanpa harus ke pasar mengeluarkan biaya. Di belakang kami ada kacang panjang yang sudah saya tanam bersama dengan jagung. Ini saya termotivasi dengan dulu program di Mas Mungkin, sehingga kebetulan di rumah saya banyak keluarga juga yang dari sini tinggal dengan saya. Mereka kuliah, ada yang kerja di Jayapura, sehingga saya berpikir ya dengan begini bisa membantu saya untuk menafkahi keluarga ini. Kemudian anak-anak
yang dari Serui, mereka ini masih muda. Saya berpikir biar mereka tidak terpengaruh dengan situasi lingkungan, jadi saya akan mereka untuk hari-hari kalau tidak ada kerja, kita bekerja di sini. Dan harapan saya, mereka ini masih muda, mungkin dengan mereka bisa bekerja sendiri begini ke depan, mereka sudah punya pengalaman untuk hidup mereka. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Bayu Suseno sengaja datang ke kebun milik Victor dan membagikan bibit serta alat pertanian. Kegigihan Victor Merani menjadi contoh bagi polisi lain untuk memanfaatkan pekarangan atau halaman, khususnya program pekarangan pangan bergizi, seperti yang diinstruksikan Kapolri. Kita sengaja mengunjungi kebunnya Kakak Victor. Kakak Victor ini merupakan anggota Satgas Humas yang sudah lama bergabung bersama saya di Satgas. Beliau ternyata sudah lama memiliki kebun di belakang kita, ada kebun kacang panjang dan sayur-sayuran ya, jagung dan sayur-sayuran. Dan ini selaras dengan program pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan di pekarangan kita sendiri. Semangat Victor Merani diharapkan menjadi contoh nyata bagi masyarakat sekitar untuk lebih berfokus pada pemanfaatan lahan dengan cara yang produktif. Arthur melaporkan dari Kerong, Papua. KPU Mimika Rabu kemarin sudah merampungkan proses pelipatan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta gubernur. Sejak menerima surat suara pada 6 November lalu, KPU Mimika langsung berpacu dengan waktu untuk menyortir dan menemukan banyak lembar surat suara yang rusak. Untuk surat suara gubernur ada 35 lembar yang rusak. Untuk bupati dan wakil bupati sekitar 1.700 lembar surat suara yang rusak. Selain itu, KPU juga kekurangan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakilnya yang berjumlah sekitar 500 lembar lebih. Tanggal 6 November 2024, pelipatan 2 hari itu tanggal 8 sama tanggal 9. Jumlah surat suara gubernur yang baik itu 230, 370. Yang rusak 35. Jumlah suara baik gubernur itu 231, 268. Itu. Bupati, jumlah suara bupati itu 231, 802. Yang rusak bupati 1.774. Yang lain itu kami sudah sortir C1 Plano sama Salinan. A4 Salinan sejumlah TPS 497. Pak kirim dari PT Adi Perkasa. Yang ini sementara kami kerja itu DPC, daftar calon tetap bupati sama gubernur. 1 lembar per TPS untuk ditempel di TPS. Berarti semua udah clear, tinggal yang belum datang itu APK logistik sama formulir, itu aja yang belum datang. Kini KPU Mimika mempersiapkan pendistribusian surat suara ke 490 TPS di seluruh Kabupaten Mimika. Pendistribusian akan dilakukan 4 hari sebelum pencoblosan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. KPU Merauke meminta anggota KPPS memperhatikan waktu saat proses pemilihan di TPS pada 27 November mendatang. KPU Merauke menetapkan waktu efektif yakni 12 jam bagi petugas KPPS untuk menuntaskan seluruh rangkaian proses pemilihan. Proses tersebut mulai pembukaan TPS pada pukul 7 pagi hingga penutupan pada pukul 1 siang.
Komisioner KPU Merauke Yanderson Victor mengatakan 12 jam waktu yang diberikan harus dimanfaatkan anggota KPPS sehingga proses pencoblosan dan rekapitulasi bisa selesai tepat waktu. Sejak TPS akan dibuka jam 7 sampai jam 1 siang, kemudian kami dikasih waktu 12 jam untuk menyelesaikan perhitungan suara. Demikian. Jadi kami diharapkan ini karena suara-suara lebih sedikit, calonnya juga hanya untuk pilkada gubernur dan kabupaten, jadi bisa lebih cepat selesai. Dari jam 7 pagi, lalu kemudian kira-kira untuk masyarakat diminta untuk segera datang ke TPS jam berapa? Masyarakat kami harapkan bisa hadir jam 7 pagi sudah di TPS untuk memilih sampai jam 13.00 atau jam 1 siang. Tugas 5 anggota KPPS cukup berat karena mereka mulai bekerja pada pukul 7 pagi dan selesai pada pukul 7 malam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ben-Hur Tomimano dan Yermias Bisai, akan memperbaiki konektivitas daerah yang selama ini tidak berjalan. Menurut Ben-Hur Tomimano, konektivitas antar daerah sangat penting karena berkaitan dengan ekonomi. Ben-Hur Tomimano mengatakan jika dirinya terpilih akan membangun bandara dan pelabuhan yang memadai, sehingga proses perpindahan orang dan barang menjadi kekuatan ekonomi baru di Papua. Akan melakukan pembukaan lapangan-lapangan terbang seperti di Mamberamo Raya, di Waropen, dan juga di Serui. Dan konektivitas ini akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan juga penyiapan lapangan kerja di 1 kota dan 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua. Dan juga membuka akselerasi. Selama ini pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga peningkatan ekonomi di Papua masih jauh dari harapan. Saat ini, di Papua hanya ada 2 bandara yang memadai, yaitu Bandara Sentani dan Bandara Biak. Sementara 6 kabupaten lain bandaranya belum layak dan belum bisa didarati pesawat berbadan besar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen, akan memperbaiki tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua dan membersihkan praktek KKN di pemerintahan. Hal itu disampaikan Paslon Mario saat berkampanye di Kabupaten Sarmi. Calon gubernur Papua, Matius Fakiri menegaskan, bila masyarakat Papua memberikan kesempatan bagi pasangan Mario memimpin Papua, maka dirinya dan Aryoko siap memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas praktek korupsi. Dirinya juga berjanji akan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua. Kemudian yang paling penting yang selalu diprotes sama masyarakat Papua nih, jangankan di Sarmi, di Jayapura saja orang bilang tidak merasakan itu mana itu otsus itu barang apa. Ya itu karena banyak tata kelola pemerintahan ini yang tidak baik. Makanya kami berniat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Tentunya yang bersih dan adil. Sementara itu, selain menyampaikan visi, misi, dan program kerja pasangan Mario, calon wakil gubernur Papua, Aryo Kurumaropen, juga memaparkan 3 kartu sakti Mario yang akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu kartu Mace, Kasih Jalan. Tim Liputan melaporkan dari Sarmi, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Deli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.